Transjakarta selama ini bodoh, saya bilang. Lu cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini Kopa aja nyerempet ke jalur lu. Lu kagak nyerempet jalur dia. Gak fair petinjunya. Lu udah keloto orang-orang yang kurang kerjaan. Mesti kayak nanti begitu sampai ke satu halte yang ujung ke ujung gitu ya. Mesti kayak pesawat, langsung cleaning service masuk, bersihin sampah semua, terus bersihin cat itu semua. Saya mau kayak gitu. Saya mau kita mulai masuk lagi ke Jakarta One. Saya mau bikin kayak Visa Card, Mastercard. Nah saya captive market, bus segala macam. Semua bang lu mesti ikut gua, lu temperin. Wah kita akan bikin cashless city Jakarta. Cashless society, cashless city. Lu kalau nggak mau pakai kartu nggak bisa belanja, lu nggak bisa beli PKR. Kita lagi ngatur nih, nggak bisa bayar parkir. Kita lagi mau lelang parkir mesin. Nah kita mampu. Nah, gue minta BI bantu. Tolong buat saya mau bayar semua. Ini menarik. Bus nanti Transjakarta mulai Juni, Oktober berubah total. Kalian akan kaget. Gimana cara bikin Metro Mini bangkrut, tau gak? Tau gak bikin Metro Mini bangkrut, gimana cara, tau gak? Transjakarta selama ini bodoh, saya bilang. Lu cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini Kopa aja nyerempet ke jalur lu. Lu kagak nyerempet jalur dia. Gak fair petinjunya. Lu serempet dong semua jalur dia sekarang. Jadi kalau ada Metro Mini lewat, lu tempel satu bus sama dia, persis. Lu tempel persis. Dia kemana, lu ikutin kemana. Tapi bus lu beli Mercedes yang 9,9 meter. Kursi itu kayak reclining seat. Duduk leg roomnya pun masih longgar. 2 kursi hadap ke depan kayak bus wisata. Kayak bus naik pesawat. Berdiri cuma 1 orang. 3,5. Bangkrut gak tuh Kopa aja semua. Siapa yang mau naik bus dia? Kita punya duduk. Kursi aja bule. Gue bawa dubes Australia. Ini kan seluruh dia yang desain. Gue mau desain persis bus di Australia. Gue bantu gue. Terminal semua. Termasuk rack roomnya semua sama. Lebih tinggi dari saya. Duduknya masih pas. Duduk berdua masih oke. Nah ini baru bus saya bilang. Kita lagi pesan ini. Mungkin minimal Juni boleh datang sampai Oktober. Tapi saya pesan sama Dirut Transjakarta. Udah ingat ya? Kita ini bos yang baik hati. Paham maksud saya bos baik hati? Semua Metro Mini pemiliknya segala macam. Lu suruh beli bus yang agak lebih dikit lah, lebih kecil dikit. Tapi hadapnya juga sama. Kita bayar dia rupiah per kilometer. Sopir dikasih 2 kali gaji. Terus rekrut 4 sopir. Lu rekrut tuh orang-orang yang kurang kerjaan. Mesti kayak nanti begitu sampai ke satu halte yang ujung ke ujung gitu ya. Mesti kayak pesawat. Langsung cleaning service masuk, bersihin sampah semua. Terus bersihin cat itu semua. Saya mau kayak gitu. Jadi si pengusaha bus gimana? Tetap happy kok. Dia kredit, nanti dapat duit. Kita bayar rupiah per kilometer. Tapi aku kunci ya. Lu kalau ngebut dari itu mobil lu gak bisa ngebut. Ya dong mesti diatur. Kalau ngebut terus kan repot ya. Ada GPS. Dibatasin ngebutnya. Nah kita bisa kontrol. Kontrol room Australia yang desain semua. Jadi saya pikir ya. Ngurus Jakarta tuh gak susah. Asal kamu gak terima suap. Kamu gak berpihak. Gak takut mati. Tapi hilang jabatan. Ya takut apa lagi? Terus apa lagi teorinya? Gak usah dengerin baik tuh pengamat-pengamat ngomong tuh. Capek sama dia. Gak jadi-jadi kamu kerja. Kampung Pulau salah sedikit. Salahnya kita gak minta backup polisi dan tentara. Dan tentara keluar waktu itu. Itu masalahnya. Dan dia gak proses dulu. Intel masuk dulu. Gak operasi dulu. Makanya dia bakar. Pemirsa, Electronic Road Pricing atau ERP akan segera diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1 yang berlaku saat ini. Setiap kendaraan yang melintasi kawasan ERP akan dikenai tarif dasar sebesar Rp30.000 untuk sekali melintas.
Selasa 5 April besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji coba menghapuskan sistem 3-in-1 di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta yang sering mengalami kemacetan. Rencananya sistem 3-in-1 ini akan digantikan dengan sistem ERP karena dianggap bisa mengendalikan volume kendaraan di ibu kota. Tarif dasar yang akan ditetapkan sebesar Rp30.000. Namun tarif tersebut bisa diturunkan ataupun dinaikkan tergantung pada pola lalu lintas setiap harinya. Bisa naik turun, kalau kita nggak terus enaknya. Kalau 30.000 kamu masih lewat, saya naikin 50 masih lewat 100.000 aja, sampai kamu kapok. Iya, standar bawah 30.000. Tapi bisa juga kami gratiskan. Bisa ada hari tertentu nggak usah bayar, jam tertentu nggak usah bayar. Jadi kita intinya tuh ngatur volume kendaraan atau diskon 50 di debit. Jadi kita ngatur kan kita udah dapat pola jam kendaraan, hari apa, jam berapa yang sibuk. Nah kalau kita pengen, kayaknya jalan ini terlalu kosong nih di jam segini. Orang pada menghindar karena 3-in-1, karena ada ERP. Nah kita akan turunkan. Menjelang penghapusan kebijakan 3-in-1, para joki masih beredar di jalan. Namun di beberapa wilayah seperti Jalan Sudirman dan Asia Afrika, joki 3-in-1 mulai sepi. Polisi pun masih memeriksa setiap kendaraan yang memasuki kawasan 3-in-1. Uji coba penghapusan kebijakan 3-in-1 akan berlaku pada 5 April mendatang, di mana uji coba ini pun diberlakukan karena melihat tidak adanya efektivitas dari kebijakan ini karena kemacetan pun masih terjadi dan bahkan tingkat kecelakaan pun tidak berkurang. Dan salah satunya yaitu alasan penghapusan ini karena adanya joki 3-in-1. Dan 1 hari menjelang uji coba, joki 3-in-1 pun masih mencari mobil-mobil untuk mereka tumpangi. Salah satunya adalah Ibu Ina yang sudah bekerja sebagai joki 3-in-1 selama 7 tahun. Ibu, tanggapannya bagaimana nih mengenai penghapusan 3-in-1 ini? Sebenarnya saya tidak setuju, Mbak, karena saya penghasilan saya dari sekolahin anak sampai sekarang kuliah, sampai kerja anak-anak. Jadi saya kalau udah tua gimana ya, Mbak? Sedangkan jualan aja diusir-usir sama Kamtib, ya kan? Dia menyusahkan orang yang kecil, ya kan, gitu kan? Jadi kita nggak diawasin sama orang-orang yang kecil ini. Jadi saya mau jadi apa gitu. Nanti setelah penghapusan ini berarti apa nih pekerjaan yang akan Ibu lakuin? Saya juga nggak tahu masa kedepannya lagi. Ya, diharapkan dengan penghapusan kebijakan ini, joki-joki 3-in-1 pun sudah tidak ada dan kemacetan diharapkan berkurang. Karena nanti Dinas Perhubungan pun akan melakukan penertiban, yaitu dengan menambahkan 600 armada bus yaitu Transjakarta, dan juga nanti lalu lintas pun akan dialihkan yaitu besok dari Sisingamangaraja, Medan Merdeka Utara, Senayan, dan juga Gatot Subroto. Dari Jakarta, Minanti Rocenta, Ridwan Bima, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan setiap pengembang proyek reklamasi harus berkontribusi untuk pembangunan Jakarta. Ya, betul sekali. Ahok mencurigai ada pihak yang memanfaatkan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta untuk menyerangnya jelang Pilgub DKI Jakarta. Reklamasi nggak bisa, saya mau ambil alih nggak bisa. Ya caranya gimana? Ya aku mintain duit aja, tapi bukan buat duit pribadi, duit resmi. Makanya aku kenain 15%. Reklamasi pulau menghantam saya. Nah kalau saya sebagai orang politik, ya aku ngomong deh, kawan-kawan media, moratorium reklamasi pulau tidak boleh ada. Apa saya nggak gendeng ngomong seperti itu? Saya hanya ngomong dasar hukum, bukan soal terpilih atau tidak. Teman-teman saya khawatir nanti orang yang nggak suka reklamasi pulau tadi mau pilih kamu langsung nggak pilih kamu. Ya sudah, itu resiko. Masa saya demi gara-gara dipilih, saya melanggar undang-undang konstitusi. Kalau pulau ini melanggar konstitusi undang-undang, kan sudah pernah digugat. Menguak korupsi legislasi. Membuat miris. Tetapi seperti inilah faktanya. Di negeri ini, apapun bisa dicari celah untuk korupsi. Nyaris tak ada secuil pun bidang yang lolos dari praktik korupsi. Pajak dikorup, putusan pengadilan dikorup, pemilihan pejabat publik, fit and proper test dikorup, penyelenggaran haji pun dikorup, bahkan sampai pengadaan Al-Quran ikut ditilap.
semakin membuat miris lagi ketika gurita rasuah itu juga membelit proses penyusunan regulasi. Kasus teranyar yang terkuak di ibu kota dengan melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengusaha kian mengonfirmasi hal itu. Rakyat lagi-lagi mesti geleng-geleng kepala karena disuguhi tontonan tak lucu ketika Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi tertangkap tangan KPK seusai menerima uang suap terkait dengan pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI 2015-2035 dan juga tentang Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Tidak lama berselang, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya menyerahkan diri ke KPK terkait dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, korupsi tampil dengan wajah perselingkuhan antara legislator dan pengusaha. Mereka berkong kali kong, satu demi uang, dan yang satu lagi demi produk regulasi yang diharapkan berpihak pada kepentingan pengusaha. Bila dalam pembahasannya saja sudah transaksional ditingkahi dengan sogok-menyogok, bagaimana kita bisa berharap produk regulasi hasil perselingkuhan itu tidak beraroma busuk? Regulasi yang dihasilkan dari praktik-praktik lancung semacam itu juga amat mungkin bermasalah dan rawan diperkarakan. Lebih dari itu, aturan yang diterbitkan lewat proses yang tak pantas tentu akan condong menomorsatukan kepentingan segelintir kelompok dan bukan berpihak kepada rakyat. Ini publik berharap ketegasan KPK untuk mengusut kasus ini seterang-terangnya. Karena menyangkut legislasi, patut diduga dalam perkara ini Sanusi tidak bekerja sendiri. Secara logika, dia tidak akan mungkin bisa mengarahkan sebuah aturan bila dia bekerja seorang diri. Amat mungkin perselingkuhan itu melibatkan lebih banyak pihak. Dalam bahasa KPK-nya, korupsi legislasi merupakan grand corruption atau korupsi besar. Karena itu, KPK mesti memperlebar ruang bidikan atau ruang tembak. KPK sudah menengarai ada beberapa kolega Sanusi, anggota DPRD DKI lain yang diduga ikut pula menerima rasuah. Bila hanya fokus pada Sanusi dan Arisman, boleh jadi itu malah memberi ruang bagi pihak lain yang terlibat untuk bersih-bersih diri dan menyiapkan balasan amunisi. Kita curiga, korupsi dalam penyusunan legislasi terjadi bukan hanya dalam Raperda, melainkan juga undang-undang. Kita tahu, regulasi adalah perangkat hukum yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Betapa tidak beradabnya negara, bangsa, dan rakyat bila diatur regulasi hasil korupsi. Karena itu, hukuman maksimal harus dijatuhkan kepada pelaku korupsi legislasi agar tidak ada lagi regulasi hasil korupsi. Rakyat tak sudi diatur regulasi yang terbit melalui praktek korupsi. Pemirsa, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Jakarta hari ini mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Untuk mengantisipasi padamnya listrik, pihak sekolah pun menyiapkan UPS dan genset. Dalam satu ruang kelas, pihak sekolah menempatkan 2 pengawas untuk memantau jalannya ujian nasional berbasis komputer yang dilakukan 3 sesi. Pembagian sesi ini karena terbatasnya perangkat komputer milik sekolah. Sementara guna mengantisipasi padamnya listrik, pihak sekolah mengaku sudah menyiapkan UPS dan genset. Sejumlah siswa terlihat sangat serius dalam mengikuti ujian kali ini. Sementara saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 30 Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebutkan untuk tahun ini peserta ujian nasional berbasis komputer sebanyak 627 sekolah. Meski mengakui tahun ini belum seluruh sekolah di DKI Jakarta melaksanakan UNBK, namun Ahok menargetkan tahun depan seluruh sekolah sudah terkoneksi melalui jaringan internet untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Nggak mungkin semua.
Kita belum siap, tapi kita akan coba SMP lebih perbanyak tahun ini. Nah, mungkin tahun depan harusnya bisa ya, Pak. Tahun depan harusnya bisa. 2017 SMP SMA udah bisa. Ya. Kan baru ujian, tapi ini paling benar udah. Pakai basis komputer paling benar. Jadi kita bisa sampai 3 shift siang semua pun nggak masalah. Kiri kanan soalnya beda kok.